Pemirsa, kita bertemu Anda kembali. Kali ini bukan Road to AgriNext Expo 2010, tetapi kita sudah berada di tengah-tengah penyelenggaraan AgriNext Expo 2010 di Jakarta Convention Center. Pemirsa, ada 10 talk show yang kami gelar di AgriNext Expo khusus untuk Agribusiness Expos. Tetapi ke-10 itu hanya satu yang saya menjadi hostnya. 9 diantaranya akan dilakukan oleh beberapa teman yang mereka adalah pelaku praktisi di media massa, baik sebagai wartawan, pimpinan media, pimpinan redaksi media yang akan menggantikan saya sebagai host. Pemirsa, untuk hari ini, hari pertama Agribusiness Expos di AgriNext Expo, saya mengantar 3 talk show yang tiga-tiganya bukan saya hostnya, yaitu Swasembada Daging, Obsesi atau Kebutuhan. Yang kedua, Menteri Baru, Spirit Baru, Industri Perikanan dan Kelautan. Dan yang ketiga, SDM berkualitas seperti apa yang dibutuhkan agribisnis Indonesia. Pemirsa, ikuti Agribusiness Expos karena kita memang lewat Agribusiness Expos ingin memperjuangkan agribisnis menjadi lebih diperhatikan, menjadi lebih termotivasi para pelaku usaha, dan menjadi lebih dikenal apa nilai plus dan negatif dari pelaku untuk terjun ke sektor agribisnis. Karena ternyata semua pelaku yang pernah terjun di sektor agribisnis dan berhasil menyatakan bahwa resiko terjun di sektor agribisnis lebih kecil daripada beberapa sektor lainnya. Pemirsa, kita akan bertemu lagi hari besok di Agribusiness Expos dari AgriNext Expo hari kedua 13 Maret 2010. Selamat malam para pemirsa televisi yang saya hormati. Selamat malam para peserta dialog pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini akan mencoba mendiskusikan dan berbincang-bincang dengan beberapa tokoh yang ada di depan ini tentang SDM berkualitas seperti apa yang dibutuhkan agribisnis Indonesia. Dan selamat berjumpa dalam program Agribusiness Expo, sebuah program yang akan memperbincangkan berbagai masalah agribisnis. Dan hadir pada malam hari ini, yang pertama kami perkenalkan Bapak Dr. Agus Pakpahan. Selamat malam Pak Agus Pakpahan. Beliau adalah Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Agroindustri. Kemudian yang kedua kami perkenalkan Bapak Dr. Arif Imam Suroso. Bapak Arif ini adalah Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi di Institut Pertanian Bogor, yang saya kira akan berkompeten berbicara tentang SDM. Dan yang ketiga adalah Bapak Farid Wasdi, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat beberapa akhir ini, memang tantangan sektor pertanian dalam arti luas, sektor-sektor yang berbasis pada sumber daya alam hayati seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan tersebut adalah kalau kita lihat dalam peta perdagangan internasional, CAFTA, China ASEAN Free Trade Agreement, itu saat ini menjadi tantangan yang sudah menjadi realitas kita sehari-hari. Dan dari hasil pengamatan selama ini, memang sektor perkebunan masih merupakan sektor yang sangat kompetitif di pasar internasional. Akan tapi kalau kita lihat di sektor pangan misalnya, sektor tanaman pangan dan hortikultur, ini dalam lampu kuning untuk menghadapi era perdagangan bebas. Kalau kita lihat lagi sektor perikanan, meskipun kita sudah banyak mengekspor, lebih dari 2,6 miliar US dollar ekspor produk perikanan kita, akan tapi kalau kita lihat saat ini tren impor produk perikanan sudah mulai meningkat 2 kali lipat dari 42.000 ton menjadi sekitar 80.000 ton. Bahkan ikan kembung yang kita makan di restoran Padang misalnya Pak, itu berasal dari Pakistan. Nah, Anda bisa membayangkan betapa tantangan-tantangan sektor yang berbasis pada sumber daya alam hayati ini sudah semakin meningkat. Di sisi lain, kondisi sumber daya manusia menjadi faktor penentu bagi kita dalam menghadapi daya saing untuk menghadapi persaingan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Agus Pakpahan sebagai selaku Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Agroindustri, barangkali kita mencoba untuk memikirkan kira-kira SDM seperti apa. Akan tapi sebelum kita membicarakan soal SDM seperti apa yang dibutuhkan,
kita coba membicarakan dulu, kira-kira profil pertanian ke depan itu seperti apa Pak? Sehingga dari situ kita akan bisa melihat kira-kira SDM yang dibutuhkan seperti apa. Nah, segmen yang terakhir kita akan mencoba membicarakan kira-kira strategi apa yang diperlukan untuk peningkatan kualitas SDM. Kami silakan Pak.